الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jemaah majelis taklim rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut, yaitu dengan jalan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Kemudian selanjutnya semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan atau keistiqomahan di dalam kita memegang teguh syariat Allah, ajaran Allah, dinullah, agama Allah di tengah kita hidup di akhir zaman, zaman yang di dalamnya dipenuhi dengan fitnah, dengan ujian-ujian, kerusakan-kerusakan yang mana semua itu akan merusak, bahkan bisa menghancurkan ya iman kita. Nauzubillah min dzalik. Dan semoga pula kita termasuk salah satu di antara kelompok yang Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut umatku di akhir zaman, mereka yang hidup dikepung oleh fitnah, tetap teguh memegang Islam seperti mereka menggenggam bara. Mereka yang demikian seperti kal-khabit 'alal jabal, seperti menggenggam bara. Orang yang seperti itu menurut Rasulullah SAW layak di dalam tiap amalnya, akan diganjar 50 kali lipat pahala, lebih besar daripada pahalanya para sahabat. Sampai-sampai sahabat protes, ya 50 kali lipatnya kami atau mereka? Minna au minkum ya Rasulullah? Bal minkum. Bahkan pahala mereka nanti 50 kali lipat lebih besar daripada pahala kalian. Li'annakum tajiduna 'alal khairi a'wanan wa la yajiduna 'alal khairi a'wanan. Kalian bisa lurus, bisa teguh, bisa istiqomah memegang kebenaran karena keadaan itu memihak. Keadaan kalian itu mendukung, memihak kepada kalian. Islam ketika itu berkuasa. Sementara umatku yang hidup di akhir zaman, mereka tidak pernah melihat aku dalam kondisi lemah, hidup dikepung di tengah-tengah fitnah dan kerusakan. Tetapi masih ada di antara umatku segelintir, tidak banyak ya, sedikit orang yang masih teguh memegang Islam dengan erat. Maka mereka yang demikian ini, insya Allah menurut janji Rasulullah SAW akan diganjar dalam tiap-tiap amalnya 50 kali lipat lebih besar daripada pahalanya para sahabat. Mudah-mudahan kitalah orang yang insya Allah layak untuk mendapatkan itu, bisa mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin terlalu lama pembahasan ini, mungkin terkesan membosankan. Tetapi saya hanya
merujuk kepada referensi yang saya miliki dan itulah yang saya sampaikan. Karena memang pembahasan ini cukup memakan waktu lama. Dan mungkin untuk pembahasan Dajjal ini tinggal sekali atau 2 kali pertemuan selesai. Setelah itu kita akan membahas tanda-tanda besar yang selanjutnya, yaitu Nuzul Isa ibn Maryam, yaitu turunnya Nabi Isa, anak daripada Maryam. Itu tanda-tanda selanjutnya. Insyaallah tinggal 1 kali atau 2 kali pertemuan. Dalam pertemuan ini melanjutkan yang kemarin, yaitu pengikut Dajjal, ya, para pengikut Dajjal dan hal-hal yang luar biasa yang ada pada Dajjal. Ya, para pengikut Dajjal dan hal-hal yang luar biasa yang ada pada Dajjal. Ya. Yang mana saya memeriksa dalam kitab ini, Syekh Abdullah bin Yusuf Al-Wabil itu menukilkan banyak bantahan daripada sebahagian ulama, terutama mereka para ahli kalam, orang-orang Mu'tazilah, itu membantah ini. Itu. Bahkan Syekh saya Rashid Ridho pun mengatakan Dajjal itu bukan wujud. Iya. Dajjal itu hanya kiasan saja. Dan itu diikuti oleh anak muridnya, oleh penerusnya gitu. Nah, apalagi yang berkenaan dengan hal-hal yang luar biasa yang ada pada Dajjal. Padahal para ulama ya menjelaskan bahwa hal-hal yang luar biasa pada Dajjal itu bukan kiasan tapi hakikat yang sebenarnya terjadi. Hal-hal yang luar biasa itu sebenarnya terjadi. Ya. Dan saya akan sampaikan dulu, mungkin kemarin sudah sedikit, tapi ini sedikit agak berbeda redaksi hadisnya. Ada satu hadis daripada melalui jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Yattaba'ud Dajjal, akan mengikuti Dajjal min Yahudi Asbahan sab'una alfan alaihimut tayalis." Dajjal itu pengikut Dajjal itu nanti orang-orang Yahudi daripada satu kampung, yaitu kampung Yahudiyah Asbahan. Di mana ini? Di hadis yang lalu sudah saya sampaikan, yaitu di Khurasan. Di mana Khurasan? Salah satu wilayah Khurasan yaitu Iran. Jadi ada satu tempat namanya Asbahan, nama kampungnya yang lebih kecil yaitu Yahudiyah. Disitulah Dajjal itu akan muncul, dan dia diikuti, ya, ma'ahu bersama Dajjal itu sab'una alfan, ya, 70.000 pengikutnya. Di hadis ini dijelaskan cirinya, ya, alaihimut tayalis. Mereka itu memakai gamis, baju gamis yang berloreng. Gitu. Keluarnya dari Khurasan, dari Asbahan, ya, dari kampung Yahudiyah. Pengikutnya orang-orang Yahudi yang mereka itu berpakaian jubah yang bergaris. Nah, dari Iran, Dajjal selalu identik dengan Yahudi, muncul dari Iran. Nah, ini ada faktor akar sejarah masa lalu. Apa? Masa lalu yang kemudian akhirnya timbul istilah Syiah Ali. Syiah Ali yaitu kelompok yang mendukung Ali tetapi melenceng, yang akhirnya dilebih-lebihkan, ya, dalam rangka awalnya memusuhi Utsman, mengunggulkan Ali, kemudian berlebih-lebihan dengan mengunggulkan Ali, mengangkat-angkat Ali sampai terjadinya fitnah pembunuhan Utsman itu. Tokoh di balik itu yaitu Abdullah bin Sabah. Dia orang Yahudi. Dialah akhirnya dengan anak buahnya orang-orang yang kemudian mengkultuskan Ali secara berlebihan. Dia orang Yahudi. Nah, jadi kalau kita melihat akar sejarahnya, kenapa kemudian di akhir zaman Dajjal itu akan muncul dari
Iran, karena memang ketika awal di generasi awal ya, yang merusak Islam sehingga timbul ajaran yang sesat ya. Ini termasuk ummul bidah, salah satu induknya bid'ah, yaitu Syiah Rafidhah ini, yang dimunculkan memang ya disengaja oleh Abdullah bin Sabah yang melebih-lebihkan Ali ya, sehingga Ali dikultuskan. Nah, dia orang Yahudi. Nah, Dajjal di akhir zaman akan muncul dari Iran. Dan kalau kita melihat kenyataan hari ini, perang di Suriah, Yahudi hari demi hari, ini kalau kita melihat sekarang ini, hari demi hari Yahudi ini dipenuhi kekhawatiran akan tumbangnya rezim daripada Bashar Assad. Ya. Yahudi sangat takut kalau Bashar Assad ini tumbang. Ya. Maka Yahudi memainkan pion-pionnya. Ya. Jadi intelijen yang paling canggih, termasuk ya, salah satu intelijen yang paling canggih itu dimiliki oleh orang-orang Israel. Di mana-mana ada mereka, dan mereka lah yang mengendalikan dunia ini. Ini sistem Dajjal sudah muncul. Kan sudah sampaikan di pertemuan yang lalu ya. Jadi sistemnya akan mendahului sosok Dajjal yang sebenarnya yang akan muncul. Yang hari ini telah saya sampaikan keberadaannya seperti yang pernah dilihat oleh Tamim Ad-Dari. Masih dirantai di satu pulau, dan di akhir zaman muncul. Betul-betul wujud manusia, dijelaskan dia itu laki-laki, keriting, matanya seperti anggur yang sebelah picak, nggak bisa melihat. Badannya tegap, kakinya letter O. Ini semua hadis-hadis sahih. Kalau kemudian ada orang mengatakan Dajjal itu bukan sosok manusia, mau dibuang di mana hadis-hadis ini gitu? Tidak mungkin. Gitu. Maka dia benar manusia, dan dia akan muncul di akhir zaman, ya, dengan wujud seperti yang ketika Tamim Ad-Dari itu melihat. Nah, ini juga ada syubhat. Apa mungkin? Berapa umurnya Dajjal? Sudah 14 abad. Kenapa tidak? Memang Dajjal disiapkan Allah sebagai ujian bagi umatnya yang hidup di akhir zaman. Kenapa tidak? Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah SWT, dan nanti akan muncul Nabi Isa itu seperti Nabi Isa ketika diangkat itu munculnya. Kenapa tidak? Allah Maha Kuasa. Itu. Nah, Dajjal pengikutnya orang-orang Yahudi. Berdasarkan hadis ini riwayat Anas bin Malik ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Mereka ini nanti yang setia menjadi pengikut Dajjal. Tetapi di hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh salah satu sahabat yang bernama Abu Umamah. Hadisnya sahih juga. Ternyata pengikut Dajjal ini bukan hanya Yahudi saja. Orang-orang Arab juga jadi pengikut Dajjal nanti. Ya, wa inna min fitnati, dan di antara fitnahnya Dajjal itu, ya, iyakuna li Arabi, ketika Dajjal itu berkata kepada orang-orang Arab. Jadi Dajjal dikisahkan nanti Dajjal ini ketika dia berkeliling mengembara, di antara orang yang dituju oleh Dajjal untuk disesatkan termasuk orang-orang Arab ini, orang Arab Badui, Arab gunung. Dajjal akan berkata kepada orang Arab kuning, bagaimana pendapatmu? Ya, bagaimana pendapatmu jika aku membangkitkan bapak ibumu untuk? Bagaimana pendapatmu? Apakah nanti engkau akan mengakui aku ini sebagai Tuhanmu? Bagaimana pendapatmu ketika aku bangkitkan untukmu bapak dan ibu? Ya. Atashhadu annani rabbuk, apakah engkau akan ketika itu nanti akan mengakui aku ini sebagai Rabbmu, sebagai Tuhanmu? Fayatamassalan lahu syaitanan. Kemudian dua setan datang menjelma min surati abihi wa ummi, menyerupai mukanya bapak dan ibu si fulan yang didekati oleh Dajjal. Jadi Dajjal datang, ya, menawarkan kepada orang Arab, mau nggak kamu? Saya bisa bangkitkan bapak ibumu untuk kamu. Ya.
Kemudian kalau sudah dibangkitkan itu, maukah engkau mengakui aku ini Rabbmu? Atashhadu annani rabbuk, apakah engkau nanti akan bersaksi bahwa aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, na'am, ya. Maka fayatamassalu lahu syaitanan, bangkitlah dua syaitan yang menyerupai bapak dan ibunya, min surati abihi wa ummi. Dua setan menjelma, ya, menyerupai bapak dan ibunya anak ini yang telah mati, orang Arab yang telah mati ini. Fayaqulani, kemudian dua setan itu berkata, ya bunayya, wahai anakku, ya, ikutilah Dajjal, fa innahu rabbuk, karena dia itu Tuhanmu. Nah, coba orang Arab juga didatangi oleh Dajjal, ya. Jadi bukan orang Yahudi saja. Dan ketika itu banyak orang tertipu. Bagaimana tidak tertipu? Mereka melihat bapak ibunya yang sudah mati dibangkitkan oleh Dajjal dengan mata kepala sendiri. Mereka melihat itu, ya. Maka mereka beriman kepada Dajjal dan mengakui Dajjal sebagai Robnya. Maka di pertemuan yang lalu saya jelaskan kenapa ada hadis mengatakan, ya, Dajjal itu picak sebelah matanya, sementara Robmu, kata Rasulullah SAW, tidak buta matanya. Kenapa? Karena Dajjal juga mengaku sebagai Tuhan, sebagai Rob. Nah, jadi di samping orang Yahudi pengikut Dajjal, orang Arab juga banyak menjadi pengikut Dajjal. Ya. Kemudian di hadis yang lain riwayat Umar bin Khattab bahwa Dajjal itu nanti akan turun di satu lembah yang lembab namanya Mirqana. Ya. Yanzilu Dajjal fi hadhihi samkhatu Mirqana. Ya. Muncul Dajjal di satu tanah yang berair, yang lembab, yang namanya Mirqana. Mirqana ini, kata Syekh Yusuf Al-Wabil, tidak jauh dari Madinah. Dia berada di dekat kota Taif. Ya. Kemudian ketika Dajjal itu sudah sampai di tempat itu, ya, buka pangkalan di sana, berbondong-bondonglah, ya. Yang paling banyak orang berbondong-bondong menyambut Dajjal itu siapa? Para wanita. Ya, para wanita ini akan keluar. Wallahu alam nanti seperti apa wujudnya, tapi dijelaskan di hadis. Para wanita akan banyak, ya, akan banyak berbondong-bondong menemui Dajjal ini. Saya sudah jelaskan di awal, Dajjal itu turunnya Dajjal itu Imam Mahdi sudah ada. Itu yang sudah pernah saya jelaskan. Kemudian penerus Imam Mahdi ini yaitu seorang yang bernama Al-Qahtani, ya, Al-Qahtani. Nah, Al-Qahtani ini digambarkan dia memegang tongkat dan mengarahkan tongkatnya dengan keras. Maksudnya apa? Al-Qahtani yang menggantikan Imam Mahdi ini akan memimpin dengan sangat tegas. Syariat betul-betul ditegakkan oleh Al-Qahtani ini. Sehingga orang-orang yang biasa hidup mewah, yang hidupnya nggak mau diatur oleh Islam, hidupnya ingin bebas, nggak tahan dengan itu, dia keluar. Dia keluar. Kemana dia keluar? Dia pergi bergabung dengan Dajjal. Saya sudah jelaskan di pertemuan yang kemarin, jangan kaget, ya. Kalau di Arab sudah ada bangunan, yang bangunan itu lambangnya mata satu, terutama kalau di center dengan matahari. Ya, di Kazakhstan itu sudah jelas ada satu namanya Astana Kazakhstan, itu lambangnya juga mata satu. Nah, ini semua dipersiapkan untuk menyongsong Dajjal. Dari hadis-hadis ini kita tahu dan kita paham bahwa memang benar Dajjal itu pasti muncul sosoknya manusia, ya, dia akan berkelana, berkeliling mengembara, ya. Untuk apa? Membuat kerusakan, mengikrarkan diri sebagai Tuhan. Dia akan menawarkan api dan air, ya, kenikmatan dan kesengsaraan. Kenikmatan bagi orang yang menyeru, orang yang memenuhi seruannya. Kesengsaraan bagi orang yang tidak mau mengikuti seruan Dajjal.
Gitu. Dan ini dikuatkan oleh satu hadis riwayat daripada seorang sahabat yang bernama An-Nawas bin Sam'an. Ya. Jadi An-Nawas bin Sam'an menceritakan ketika para sahabat Nabi SAW sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, bertanyalah salah seorang di antara mereka, "Ya Rasulullah, ketika Dajjal nanti muncul, berapa lama Dajjal itu muncul?" Maka Nabi menjawab, dia akan mengembaranya keliling dunia. Nggak dijelaskan bagaimana cara kelilingnya, naik pesawat kah, apa, wallahu a'lam. Ya. Dia akan mengembara keliling dunia berapa lama? 40 hari. 40 hari dia akan keliling dunia. Seluruh dunia akan didatangi, dan dia dengan cepat sekali mendatangi keliling dunia itu dalam masa 40 hari. Ya, nah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, 40 hari itu satu hari pertamanya sama dengan 1 tahun. Hari keduanya sama dengan 1 bulan. Hari ketiganya sama dengan 1 pekan. Dan sisanya sama dengan hari-hari kalian. Coba berapa lama ini? Ayo, siapa yang ahli matematik ini? Ya, 40 hari. Hari pertamanya sama dengan 1 tahun. Hari keduanya sama dengan 1 bulan. Hari ketiganya sama dengan 1 pekan. Selanjutnya sama dengan hari-hari kalian. Berapa lama kira-kira? Ya? 14 bulan hari. Ya. 1 tahun lebih. Ya. 420 sekian hari. Berarti kan 1 tahun lebih. Gitu. Apa kerjanya Dajjal selama 1 tahun lebih? Dia keliling seluruh dunia. Dia datangi pos-pos yang telah dibentuk. Ya. Jadi kaki tangan Dajjal yang selama ini bekerja untuk Dajjal nanti akan didatangi oleh Dajjal. Kemudian Dajjal akan mendemonstrasikan kebolehannya. Nah, ini yang luar biasa. Dajjal saat itu akan mendemonstrasikan kelebihannya. Ya. Dia akan memperlihatkan di hadapan manusia bisa menghidupkan orang mati. Padahal itu sihir. Sihir. Nah, hari ini kaki tangan Dajjal pun kadang pakai ilmu sihir. Terutama apa yang disebut iluminasi itu sihir juga dipakai gitu. Ya, kekuatan sihir. Bahkan ritual mereka itu ritual penyembah setan. Ya, satu kelompok iluminasi penyembah setan. Itu selalu menyiapkan tumbal. Dan pengikutnya bukan orang salah-salah. Masya Allah, kalau kita ikuti tentang iluminasi, betapa ketinggalan jauhnya umat Islam ini. Sangat-sangat jauh tertinggal. Orang kafir sudah mempersiapkan segala-galanya, sudah berhitung segala-galanya, perangkat-perangkatnya sudah disiapkan. Sementara kita umat Islam, maaf, sebahagian kerjanya masih begini. Ya, apa itu? Ya. Teroris. Judi apa enggak kalau teroris? Nah, ada yang mengatakan judi telinga. Allahu Akbar. Ya, sebagian masih di pinggir-pinggir jalan, sebagian masih begitu.
Sebagian sibuk hitung fulus, nggak tahu perkembangan dia. Yang penting dia kenyang, dia bisa hidup nikmat, udah nggak usah pikir lah Islam. Ya. Bahasa bimanya yang paling mudah ada air us dai itu. Seorang guru jenggo itu mau menuntut itu. Dai apa sembayang tintiri pak air tekodo siang tekodo. Dagang bohong, kan tekodo tu. Iya benar ini. Yang penting ente kodo, dagang kodo. Asli gak apa? Asli, palsu. Banyak gitu yang begitu. Orang begitu mengaku sudah cukup lah kita. Masya Allah. Kalau kita tahu persiapannya kaki tangan Dajjal, kita ini gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya benar-benar gitu. Maka satu kesyukuran Allah memberikan kita ini petunjuk. Kita mau berbicara ini, mau menyampaikan ini, supaya paling tidak kita ini jangan kaget gitu loh. Loh, tahu-tahu kita sudah masuk dalam perangkapnya Dajjal. Gak disadari itu. Dan hari ini sudah nyata, banyak orang sudah masuk dalam perangkap Dajjal. Dia tidak sadar, bekerja untuk kaki tangan Dajjal. Dia tidak sadar gitu. Nah itu digambarkan jelas bahwa dia akan mengembara, menunjukkan kebolehannya. Dia menawarkan kepada orang, ente mau ikut saya, kalau kau mau beriman kepada saya bisa menjamin kemakmuran kamu. Sampai digambarkan di hadis itu, Dajjal ya, dia mampu, sampai dia mampu hujan itu turun, menurunkan hujan, tumbuh subur tumbuh-tumbuhan mereka. Sebelumnya orang itu diiming-iming, mau ikut saya makmur kamu. Kenapa tidak? Allah hendak menguji memang dengan Dajjal ini. Nanti ada komentar Imam Ibnu Katsir tentang ini. Sehingga dengan tawaran Dajjal ini melihat kenyataan, ya, loh, ikut Dajjal ternyata pertanian maju, ternak-ternaknya sampai digambarkan sehat-sehat, gitu. Karena hujan turun lebat atas maunya Dajjal, gitu ya. Nah sementara orang yang tidak mau mengikuti Dajjal jadi miskin, jadi melarat, gitu. Nah ini yang dikatakan inna ma'ahu ma'an wa naro, kata Zaifah bin Yaman dalam hadisnya, gitu. Dia menawarkan itu. Nah orang yang nggak kuat imannya, yang nggak siap susah, ya dia jelas mau ikut Dajjal. Ya, saya mengikutmu, ya, saya mengikutmu. Tapi orang yang masih punya iman, orang yang punya iman ketika dia mendengar ini, digambarkan di dalam hadis Sahih riwayat Imam Bukhari, ketika Dajjal itu sudah sampai di Minqana, datanglah seorang yang imannya masih segar, dia datang menemui Dajjal. Ketika dia mendengar Dajjal itu sudah sampai di Minqana, datanglah dia menemui Dajjal. Kemudian Dajjal mengancam untuk membunuhnya. Karena apa? Kata orang ini setelah melihat ciri Dajjal dan ungkapan-ungkapan Dajjal, lebih-lebih ketika Dajjal mengatakan saya akan bunuh kamu. Apa kata si orang ini? Digambarkan orang yang datang ke Minqana menemui Dajjal ini orang yang iman dan Islamnya baik. Ya, datang menemui Dajjal, melihat sendiri Dajjal mengancam untuk membunuhnya. Apa kata orang ini ketika diancam oleh Dajjal? Saya tidak ragu, kamu memang benar-benar Dajjal. Ya, saya tidak ragu, kamu memang benar-benar Dajjal. Maka dibunuhlah orang itu. Artinya apa? Siapa yang tidak taat dengan Dajjal, dia pasti akan sengsara, celaka, bahkan kehilangan nyawa. Nah sistem Dajjal hari ini sudah banyak. Saya sudah sering sampaikan, ya, Dajjal selalu identik dengan Yahudi. Jangan lupa itu rumus. Dajjal selalu identik dengan Yahudi. Yahudi mengendalikan dunia hari ini. Bahkan superpower terbesar itu di tangan Yahudi. Amerika itu di tangannya Yahudi. Nah, buktinya mata uang dolar itu lambangnya mata satu di atasnya. Dan pemegang kebijakan-kebijakan yang penting, militer, keuangan, itu orang Yahudi di Amerika. Termasuk perancang perang teluk Donald Rumsfeld itu Yahudi. Itu Yahudi gitu.
Nah, Yahudi ini yang mengendalikan semuanya gitu. Ya, termasuk presiden dan orang-orang Amerika itu dikendalikan oleh orang Yahudi. Sehingga ketika terjadi perang Teluk, itu George Bush dengan jelas mengatakan, ini ya, perang salib baru telah digelar. Tapi kan banyak orang Islam nggak tahu. Ya, pilihannya dua, bersama saya atau bersama siapa? Teroris. Ini bahasanya busuk, ya bahasanya bus. Bersama saya atau bersama teroris. Itu ketika mulai perang Teluk itu. Bersama saya, kamu tak kasih dolar fulus. Bersama teroris, tak kasih tongkat kamu. Maksudnya saya gebuk kamu. Ini dua pilihan. Tetapi bagi orang yang Islamnya waras, dia tahu, ini kaki tangan Dajjal. Nggak mau dia bersama kaki tangannya Dajjal, walaupun di situ ada dolar. Tapi sayangnya tidak sedikit umat Islam ini memilih bersama Dajjal. Jadi kaki tangan Dajjal. Dajjal berbicara teroris, tidak sedikit umat Islam lantai ikut berbicara, padahal awal yang menggulirkan isu terorisme ini Dajjal itu, kaki tangan Dajjal itu. Umat Islam ikut-ikutan gitu, tanpa disadari. Maka ketika perang Teluk telah digelar, mereka menjajah Irak, muncullah sekelompok orang-orang yang Islamnya masih segar. Ini supaya tahu bapak-bapak sekalian, saya harus sampaikan supaya nanti saya tidak dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya sampaikan ini saya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang muncul membela kehormatan wanita-wanita Irak? Anak-anak kecil Irak, masjid-masjid Irak yang diluluh lantakkan oleh orang-orang kafir Amerika. Siapa yang bangkit membela? Para mujahidin. Mereka datang dari Saudi, dari negeri-negeri yang lain, datang masuk ke bumi Irak. Siapa mereka? Para mujahidin siapa? Orang-orang yang memang secara jiwa imannya telah siap dan mereka menguasai ilmu-ilmu kemiliteran. Mereka lah orang-orang yang telah dipersiapkan oleh Syekh Usama bin Laden rahimahullah. Ini nyata ini. Orang kafir tahu banget ini. Sayangnya umat Islam nggak tahu gitu. Bangkitlah mereka. Ya, Syekh Usama memerintahkan, masuk semua kalian ke bumi Irak. Masuklah mereka ke Irak. Bertahun-tahun Amerika tidak pernah bisa nyerang sampai hari ini. Bahkan Syekh Ayman Az-Zawahiri yang sekarang menjadi pengganti Syekh Usama, dia pernah berkata, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bumi Irak ini menjadi kuburan bagi Amerika. Biar dia jangan pulang, habis semua di Irak ini. Ya, dan itulah hari ini yang terjadi. Siapa mereka? Pemuda-pemuda, ya, para pemuda. Orang tuanya nggak banyak, yang banyak para anak muda. Maka saya katakan di Tabligh Akbar, hari ini kalau di satu tempat majelis pengajian, majelis ta'lim, tempat-tempat berkumpul, di sana ada anak-anak muda yang soleh, di situ akan tampak tanda kebangkitan Islam. Dan jangan heran, ya, saya sampaikan ini biar didengar oleh semuanya. Di situ juga banyak setannya. Nah, setan itu selalu kerjaan setan dari dulu, sekarang sampai kiamat. Tapi nggak apa-apa, gitu. Jalan saja terus. Kalau karena kebenaran kita dikatakan macam-macam teroris, telan saja. Dunia ini sementara, nanti kita akan tahu ketika bertemu Allah siapa yang benar, siapa yang salah. Hari ini karena tidak berkuasa, lemah, orang yang benar jadi salah, penjahat jadi orang baik. Ini sistem Dajjal. Nah itu ya. Terakhir saya sampaikan di awal tadi yang kita bahas ini, ciri-ciri pengikut Dajjal dan keluar biasaan Dajjal. Karena
banyaknya orang yang meragukan tentang Dajjal, karena banyak, dan yang meragukan ini bukan orang awam, orang ulama, terutama ulama Mesir, ya. Maka dinukilkan satu pendapat daripada Imam Ibnu Katsir oleh Syekh Yusuf Al-Wabil ini. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa adanya Dajjal itu memang menjadi ujian bagi umat Islam yang hidup di akhir zaman, dan dia betul-betul ada wujud. Dia akan menampakkan hal-hal yang luar biasa, dan itu nanti bisa disaksikan oleh orang yang hidup di zamannya. Itu kata Imam. Itu sebagai ujian bagi umat Islam yang hidup di akhir zaman. Dan nanti hal-hal yang menyangkut keluar biasaan Dajjal akan bisa dilihat oleh orang yang hidup di zaman itu. Kenapa tidak? Sekarang kita melihat orang main sulap. Antum pernah mendengar ada seorang kafir yang namanya David apa itu? Koper apa itu? Kopermin atau koper apa? Koperfish ya itu. Bisa hilang. Bisa jadi menjadikan orang yang tidur ini diangkat begini. Ini sekarang loh ini. Maka jangan heran kalau Dajjal bisa lebih daripada itu. Dan itu nyata terjadi. Termasuk jangan heran sekarang kalau melihat tukang-tukang sulap, karena memang mereka bekerja bersama setan. Ya. Sekarang banyak orang dia tusuk badannya tembus sini ke sini nggak mati. Kenapa? Setan. Ya, yang bantu dia setan. Dan itu terjadi nyata. Apalagi nanti di zaman akhir zaman ketika Dajjal itu turun, lebih dahsyat. Makanya digambarkan sedikit orang yang selamat, tertipu dia, luar biasa, terkagum-kagum. Di tengah Dajjal punya segalanya, umat-umat Islam hidup makin sulit. Dajjal punya segalanya, bisa menampilkan hal-hal yang akal ini nggak bisa mencerna. Bagaimana orang tidak mengakui Dajjal ketika itu? Illa qalil, kecuali sedikit orang. Siapa mereka? Orang-orang yang pernah tahu, pernah mendengar tentang Dajjal. Ya, yang selamat itu nanti orang yang pernah tahu, pernah mendengar tentang Dajjal. Seperti apa? Seperti seorang pemuda yang datang dari Madinah ke Mirqalah yang dibunuh oleh Dajjal itu. Oh ini jelek, ini saya nggak ragu, ini Dajjal memang. Yang walaupun dia dibunuh ketika itu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Itulah ya, saya batasi aja dulu karena nanti satu atau paling tinggi 2 kali pertemuan kita akan menyelesaikan tentang Dajjal, yaitu fitnahnya, bagaimana berlindung dari fitnah Dajjal, dan di mana Dajjal itu nanti akan berakhir. Mungkin 1 kali pertemuan saja cukup. Setelah itu kita akan membahas tanda besar yang kedua, nuzul Isa ibnu Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.